Siapa yang tidak tahu bunga anggrek? Bunga ini sangat populer berkat keunikan dan keindahannya. Karena bentuknya yang cantik, anggrek seringkali menjadi simbol rasa cinta, keindahan, dan kemewahan. Tak heran banyak orang yang menjadikan anggrek sebagai tanaman hias. Anggrek termasuk dalam famili Orchidaceae atau disingkat orchid yang memiliki 729 genus. Sudah ada kurang lebih 25.000 sampai 30.000 spesies di seluruh dunia. Serta 4.000 spesies diantaranya tumbuh alami di Indonesia dan beberapa diantaranya merupakan endemik asli Indonesia loh kawan Brin. Salah satunya adalah genus Paphiopedilum. Anggrek ini biasanya juga disebut sebagai anggrek kantung. Halo kawan Brin. Belajar bersama peneliti kali ini, saya Rio, peneliti dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, akan menemani kalian mengenal lebih jauh tentang tumbuhan anggrek kantung ini. Genus Paphiopedilum memiliki pusat keragaman spesies di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Kepulauan Indonesia. Indonesia sendiri memiliki sekitar 38 spesies Paphiopedilum yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Paphiopedilum atau anggrek kantung memiliki penampilan yang terbilang cukup unik dibandingkan jenis bunga anggrek lainnya, karena memiliki karakteristik khas yaitu pada bibir bunga yang berbentuk kantung. Ternyata kantung ini tidak hanya hiasan saja loh, tapi memiliki fungsi khusus. Hampir mirip seperti kantong semar yang menggunakan bentuk kantungnya untuk memerangkap serangga. Bedanya, pada anggrek kantung, serangga diperangkap untuk sementara waktu supaya membantu proses penyerbukannya. Sedangkan pada kantung semar, serangga diperangkap supaya mati dan dimangsa sebagai sumber nutrisi. Pada dasarnya, bagian bunga anggrek kantung terdiri atas 3 helai sepal, 3 helai petal, dan tugu bunga berbentuk lempeng staminodia. Sepal dorsal biasanya terletak di bagian atas dan 2 helai lainnya yang tereduksi menjadi 1 helai sinsepal dan berada di bawah sepal dorsal. Sedangkan 2 helai petalnya biasanya membentang di bagian samping, dan 1 petal lainnya termodifikasi membentuk kantung yang sering disebut sebagai bibir bunga atau labellum. Biasanya ukuran rata-rata bunganya sekitar 7-8 cm dengan kelopak punggung berukuran 3-4 cm. Kelopak samping berukuran 3-70 cm dan labellum berukuran 4-5,5 cm. Daunnya berukuran 15-50 cm dan tangkai bunga anggrek bisa mencapai 45 cm. Namun, ukuran ini akan sangat relatif ya kawan Brin, tergantung spesiesnya. Pada beberapa spesies, hanya memunculkan 1 buah kuntum bunga dalam 1 tandan yang akan mekar secara bergantian. Sedangkan beberapa spesies lain dapat memunculkan beberapa kuntum bunga yang mekar sekaligus secara bersamaan. Tadi saya sudah bilang, kalau kita punya sekitar 4.000 spesies anggrek yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 900 spesies di Pulau Jawa, sekitar 900 spesies di Pulau Sumatera, dan lebih dari 100 spesies tumbuh di Kepulauan Maluku, dan sisanya bisa ditemukan di Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Anggrek kantung umumnya memerlukan kondisi lingkungan yang spesifik. Untuk anggrek dari genus Paphiopedilum ini, sebagian besar tumbuh di tanah maupun di tumbukan serasah dedaunan yang terdekomposisi atau dikenal sebagai bentuk hidup terestrial. Beberapa spesies lainnya tumbuh menempel di tebing-tebing berbatu atau disebut bentuk hidup litofit. Bahkan ada pula spesies Paphiopedilum yang mampu hidup dengan menempel di permukaan batang pepohonan atau disebut juga bentuk hidup epifit. Contohnya adalah Paphiopedilum iowi. Karena keunikannya, anggrek kantung banyak diburu sehingga keberadaannya menjadi langka dan kini termasuk dalam daftar anggrek yang dilindungi. Saat ini, seluruh spesies anggrek kantung yang berasal dari alam telah masuk ke dalam daftar CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, sebuah perjanjian internasional yang disusun untuk konservasi alam. Berdasarkan peraturan tersebut, tanaman anggrek kantung yang berasal dari habitat alam gak bisa keluar dari negara asalnya, kecuali hanya untuk keperluan non-komersial seperti halnya penelitian. Itu pun tetap memerlukan perizinan resmi yang ketat ya. Ancaman bagi kelestarian anggrek kantung datang dari perburuan berlebih atau overcollection dan penurunan kualitas habitat alaminya atau habitat degradation. Kalau gak ada strategi konservasi yang tepat, kita bakal kehilangan spesies Paphiopedilum ini kawan Brin. Jangan sampai ya. Upaya konservasi sudah dilakukan.
mulai dari penelitian lapangan untuk memberi informasi terkait pola hidup anggrek kantung di alam, melakukan penelitian terkait budidaya di luar habitatnya, seperti halnya pengaturan cahaya hingga penentuan media tanam. Selain aspek biologi, penting juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi. Kalau kawan BRIN penggemar anggrek, bisa ikutan melestarikan dengan mendalami informasi tentang spesies anggrek, terutama terkait keperluan lingkungan hidupnya, sebelum kawan BRIN memutuskan untuk membeli atau memeliharanya. Menghindari pembelian anggrek hasil cabutan langsung dari alam yang belum dibudidayakan atau mengalami cukup masa adaptasi. Membeli tanaman anggrek kantung hasil budidaya kultur in vitro atau bibit botolan yang memiliki daya adaptasi dan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan hasil dari cabutan alam. Ayo rawat terus keindahan alam Indonesia ini. Jangan sampai kita menyesal kemudian saat tumbuhan anggrek yang unik ini sudah punah ya. Sampai jumpa di episode belajar bersama peneliti berikutnya kawan BRIN.